Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan Anda dalam mata kuliah Evidence Based dan Critical Thinking dalam Kebidanan. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu Evidence Based dalam asuhan masa nifas serta kajian jurnal. Dan kemarin kita sudah pernah membahas tentang asuhan masa nifas terkait dengan kebutuhan dasar ibu nifas berdasarkan evidence based. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pengelolaan nifas patologi, kemudian postpartum infection, asuhan kebidanan pada ibu nifas, dan menyusui di wilayah yang berdampak bencana. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengelolaan nifas patologi. Pengelolaan nifas patologi ini yang akan kita bahas terkait dengan nifas SC, nifas dengan preeklamsi, PPH dengan kondom kateter, perawatan nifas berbasis budaya, dan penggunaan herbal masa nifas. Ya, langsung ke nifas dengan SC. Pada ibu nifas dengan SC tentu masih ada penggunaan kateter pos SC. Nah, kita akan lihat bagaimana rekomendasi untuk kateter pos SC ini. Kateter kandung kemih sebaiknya itu dilepas dalam 12 jam pertama pos SC dan selanjutnya untuk memeriksa berkemih spontan yang mana harusnya sudah terjadi dalam 4-6 jam setelah kateter dilepas. Dan kita juga harus waspada ketika kita dapati kegagalan berkemih setelah 6 jam kateter dilepas. Nah, hal ini disebut dengan retensi urin ya, kalau memang dalam 6 jam tersebut tidak terjadi tidak mampu atau gagal berkemih. Tentunya ketika kita dapati ini harus dilakukan upaya tindak lanjut dan mungkin perlu kolaborasi dengan dokter SPOG yang bertanggung jawab dalam melaksanakan SC tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan dan minuman dini. Ini dianjurkan setelah SC, baik anestesi regional ataupun yang umum. Kemudian ambulasi ini dapat dilakukan mulai dari hari pertama atau lebih awal lagi, misalnya pada 6 sampai dengan 8 jam dengan dibantu, artinya bertahap dan berlanjut. Nah, ini adalah hasil review dari Fox et al. Tahun 2015. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian lainnya juga melaporkan terkait dengan ambulasi dini pada SC. Ambulasi dini pada SC ini tidak menimbulkan sakit kepala. Jadi mungkin ada yang mengeluh, banyak yang mengeluh sakit kepala, merasa ini karena ambulasi dini. Padahal bukan karena ambulasi dini, tetapi penyebabnya yang paling banyak adalah karena jarum spinal. Penggunaan jarum spinal yang kecil itu dapat mengurangi sakit kepala setelah tindakan spinal anestesi pos SC. Nah, ini hasil dari research Gain et al. Yang diterbitkan pada American Journal of Obstetric Gynecologic Research. Oke, selanjutnya ada lagi hasil penelitian yang terkait dengan sakit kepala tadi, di mana oleh Prihartono dan kawan-kawan tahun 2013 mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya diperoleh informasi tidak ada perbedaan antara tirah baring 24 jam dan ambulasi dini terhadap kejadian postural puncture headache atau PDPH, yaitu sakit kepala akibat anestesi spinal. Jadi mau dia ambulasi dini ataupun dia tirah baring, mempertahankan tirah baringnya sampai 24 jam, ternyata sakit kepalanya tetap ada. Nah, sakit kepala yang dimaksud di sini adalah sakit kepala karena akibat dari anestesi spinal. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita dapatkan dari hasil-hasil penelitian terkait dengan pos SC. Dan tentunya banyak sekali yang Anda bisa dapatkan lagi dari artikel-artikel ilmiah
baik yang nasional maupun yang internasional. Nah, Anda nanti tinggal searching, mencari rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa disarankan terkait dengan hal ini. Kemudian untuk nifas dengan preeklamsi. Nifas dengan preeklamsi, kita tahu tanda-tanda preeklamsi itu ada tekanan darah tinggi ya, kemudian disertai dengan protein urin atau juga ada udem, disertai dengan udem misalnya. Nah, itu menunjukkan tanda-tanda preeklamsi. Nah, di sini dari hasil penelitian Vesda et al. 2007, ternyata podosituria adalah penanda preeklamsi yang sangat sensitif dan juga spesifik. Podosituria itu adalah podosit yang terdapat di dalam urin. Podosit ini yang melapisi lapisan luar dari glomerulus basal membran yang berperan membentuk penghalang terakhir untuk kehilangan protein dari ginjal. Nah, itu peran dari podosit. Kemudian penelitian lainnya oleh Belinda et al. 2012 mengatakan bahwa podosituria tidak sensitif sebagai penanda preeklamsi. Jadi dia membantah hasil yang sebelumnya. Selanjutnya oleh Craziel et al. 2013 mengatakan bahwa podosituria ini dapat menjadi tanda klinis awal dari preeklamsi yang berfungsi sebagai prediktor preeklamsi. Jadi oleh Craziel ini mengatakan bahwa ini bisa menjadi penanda awal. Jadi ketika kita mendapatkan podosit di dalam urin atau podosituria, ini mengharuskan kita waspada kemungkinan akan terjadi preeklamsi pada pasien tersebut. Walaupun pada saat ini belum ada tanda-tanda yang dapat mengatakan bahwa ini adalah preeklamsi. Jadi dengan ada tandanya podosituria ini, maka kita bisa memprediksi ini kemungkinan akan terjadi preeklamsi pada pasien ini, gitu ya. Selanjutnya hasil lainnya mengatakan bahwa podosituria ini akan menurun dengan menurunnya protein urea pada wanita preeklamsi postpartum. Podosituria patologis yang terdiri dari podosit dengan ekspresi mRNA nefrin yang menurun ini tetap ada, bahkan setelah protein urea menurun ke tingkat yang serupa pada wanita normotensive control pregnancies. Jadi meskipun pada saat itu protein urinnya sudah normal, sudah sama dengan yang tidak preeklamsi atau yang tensinya normal, tapi podosituria ini masih tetap ada. Ya, podosituria ini masih tetap ada walaupun dia juga sudah turun gitu. Nah, dari sini mungkin perlu kita tahu dulu bahwa apa sih podosit itu? Podosit itu adalah sel terminal yang berdiferensiasi tinggi di glomerulus ginjal. Podosit ini tidak dapat berdegenerasi, dia sehingga ketika terlepas dari glomerulus basal membran ini, konsekuensinya adalah kehilangan podosit. Sehingga hal ini dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah podosit di glomerulus ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya dapat terjadi perubahan permanen di dalam barrier filtrasi glomerulus. Nah, hal ini dapat mengkhawatirkan kita. Yang kita khawatirkan adalah meningkatnya risiko penyakit ginjal di masa yang akan datang. Jadi orang yang mengalami preeklamsi ini ada kemungkinan mengalami penyakit ginjal di masa yang akan datang. Namun hal ini perlu kajian lebih lanjut tentunya karena belum ada yang menyatakan secara pasti bahwa setiap orang yang mengalami preeklamsi akan mengalami penyakit ginjal di masa yang akan datang. Kemudian untuk wanita yang mengalami hipertensi tetapi tanpa preeklamsi, namun ditemukan adanya
podosit di dalam urin atau podosituria ini akan memfasilitasi kita dalam mendiagnosa preeklamsi tepat waktu. Jadi ini menjadi prediktor. Jadi seperti yang dikatakan oleh Krisil tadi, nah ini menjadi dasar kita ketika mendapatkan hasil ini, hasil adanya podosituria di dalam urin ini, maka kita dapat waspada dan kontrol terhadap tensinya pasien, sehingga ketika terjadi preeklamsi maka kita sudah menyadarinya sejak awal. Ada kemungkinan pasien ini mengalami preeklamsi nantinya. Nah, sehingga dengan demikian memungkinkan untuk pasien ini mendapatkan tindak lanjut lebih awal, dan hal ini akan memberi gambaran untuk dapat membuat pertimbangan yang cermat ya bagi tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan antara risiko dan juga manfaat baik bagi ibu dan juga bagi janin untuk keberlangsungan kehamilannya. Nah, jadi ini menjadi bahan pertimbangan ya dengan adanya temuan podosit ini. Oke. Selanjutnya kita lihat penggunaan dari magnesium sulfat. Di sini mempertahankan pemberian magnesium 6 gram selama 6 jam postpartum melalui cairan infus dibandingkan dengan yang menerima magnesium dalam 24 gram selama 24 jam, ternyata sama efektifnya untuk mencegah eklamsi pada pasien yang menerima magnesium sulfat kurang dari 8 jam sebelum persalinan. Kemudian awitan ambulasi ibu dan inisiasi menyusui akan terjadi lebih cepat pada pasien yang hanya menerima magnesium selama 6 jam postpartum dibandingkan yang 24 jam ini. Selanjutnya, tidak ditemukan pasien yang mengalami eklamsi pada kedua kelompok yang diobservasi selama 72 jam. Nah, ini adalah hasil dari penelitiannya Vigil et al. Pada tahun 2017. Jadi dari penelitiannya Vigil ini, dia memantau pada pasien yang mengalami preeklamsi, di mana pada awalnya sebelum bersalin, ya dilakukan pemberian MgSO4 9 gram secara infus dan 4 gram lainnya secara langsung dalam waktu 8 jam, kurang dari 8 jam sebelum persalinan. Dan ini kasusnya pada ibu dengan preeklamsi berat, di mana tensinya itu 160/110 mm hidrokirum. Nah, kemudian dia memantau kembali pada saat postpartum. Pada saat postpartum dibagi 2 kelompok. Ada kelompok yang diberikan magnesium selama 6 jam, ada yang diberikan magnesium selama 24 jam. Di sini ternyata hasilnya kedua-dua kelompok ini tidak ada yang didapati mengalami eklamsi. Artinya kedua metode ini efektif sebenarnya. Tetapi untuk inisiasi menyusui dini ternyata lebih efektif menggunakan yang 6 jam. Pemberian magnesium 6 jam saja, karena pada yang 6 jam akan terjadi ambulasi pada ibu dan inisiasi menyusui lebih cepat dibandingkan yang 24 jam. Nah, ini pertimbangannya. Sehingga mungkin dalam hal ini menjadi gambaran bagi kita untuk mempertimbangkan pemberian magnesium ini hingga 6 jam saja, karena kedua-duanya itu memiliki efektivitas yang sama gitu ya. Oke, itu untuk preeklamsi. Kemudian ada rekomendasi lainnya.
Rekomendasi lainnya itu terkait dengan perlu adanya screening risiko terjadinya preeklamsi untuk setiap wanita hamil sejak awal kehamilan, ya. Nah, ini level evidence base-nya itu 2B dan rekomendasinya nilainya C. Level evidence 2B itu menunjukkan bahwa ini adalah hasil cohort study dan rekomendasi C berarti kalau dia 2B tetapi diberi rekomendasi C, artinya ini belum konsisten didapatkan hasil yang sama pada level penelitian level 2 seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita berbicara level sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Evidence base itu ada level-levelnya, ada level 1 sampai level 5 ya. Ada level 1A, level 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4 dan 5 ya. Nah, itu level-levelnya. Dan rekomendasi ini ada juga rekomendasi A, B, C, dan D. Kita katakan rekomendasi A ketika hasilnya konsisten dari penelitian level A, level 1 maksud saya. Kemudian rekomendasi B ketika hasilnya ini adalah konsisten didapatkan dari penelitian level 2 dan juga level 3. Tetapi tidak konsisten didapatkan pada level 1. Untuk rekomendasi C, ketika evidence base-nya didapatkan pada level 4, tetapi tidak konsisten pada level 2 dan 3. Kemudian kayak contoh yang ini nih, ini kan penelitian level 2, tetapi rekomendasinya C. Nah, berarti kemungkinan ini tidak konsisten didapatkan pada hasil evidence level 2-nya gitu. Untuk rekomendasi D ini digunakan untuk level evidence level 5 atau pada untuk semua studi yang tidak konsisten pada semua level. Jadi ini dimasukkan ke dalam rekomendasi D gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat ada lagi yang menyampaikan bahwa pemeriksaan screening preeklamsi selain menggunakan riwayat medis pasien seperti penggunaan biomarker dan USG Doppler velocimetry masih belum dapat direkomendasikan secara rutin sampai dengan metode screening tersebut terbukti meningkatkan luaran kehamilan. Nah, ini termasuk ke dalam level evidence 2B dan rekomendasinya C. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi risiko yang dapat dinilai pada kunjungan antenatal pertama, ada risiko tinggi dan ada risiko sedang. Nah, kita bisa lihat di sini mana yang termasuk dalam risiko tinggi, mana yang termasuk dalam risiko sedang. Yang tinggi termasuk di dalamnya punya riwayat preeklamsi, kehamilannya multiple, hipertensi kronis, diabetes mellitus tipe 1 ataupun tipe 2, penyakit ginjal, dan penyakit autoimun. Untuk risiko sedang termasuk di dalamnya adalah nulipara, obesitas, kemudian riwayat preeklamsi pada ibu dan saudara perempuan. Jadi bukan bukan dianya yang mengalami preeklamsi. Kemudian usianya lebih dari 35 tahun dan memiliki riwayat khusus seperti interval kehamilannya lebih dari 10 tahun. Nah, itu menjadi risiko sedang. Oke, untuk rekomendasi lainnya ini level 1, rekomendasinya A, berarti kuat ya. Memberikan suplemen kalsium minimal 1 gram per hari, ini direkomendasikan terutama pada wanita dengan asupan kalsium yang rendah. Yang kedua, penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium minimal 1 gram per hari ini direkomendasikan sebagai prevensi preeklamsi pada wanita dengan resiko tinggi terjadinya preeklamsi. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan kita dalam memberikan asuhan. Ini adalah manajemen ekspektatif dari
preeklamsi tanpa gejala berat. Nah, ini preeklamsi dengan tanda-tanda sebagai berikut. Ada usia kehamilan lebih dari 37 minggu, jadi 37 minggu ke atas. Kemudian usia kehamilan lebih dari 34 minggu dengan persalinan atau ketuban pecah, dengan perburukan kondisi ibu dan janin, dengan pertumbuhan janin terhambat, dan didapatkan solusio plasenta. Nah, ketika kita dapatkan gejala ini, maka kita dapat melakukan persalinan. Dan tanda-tanda ini tidak kita dapatkan, maka kita langsung lakukan menunggu usia kehamilannya sampai 37 minggu. Dan dilakukan perawatan di rawat jalan ya, di poliklinis. Kemudian dilakukan evaluasi pada ibu setiap 2 kali seminggu. Lalu dievaluasi kesejahteraan janinnya 2 kali dalam seminggu juga. Nah, ketika sudah mencapai 37 minggu usia kehamilan, maka dilihat kembali kondisinya, apakah terjadi perburukan kondisi ibu dan janin, apakah persalinannya sudah berlangsung ataupun ketubannya seperti apa. Nah, itu dilihat kembali. Jika ada tanda-tanda ini, maka langsung lakukan persalinan ya, mulai dari 37 minggu. Tetapi kalau yang tadi di 34 minggu, yang paling atas di kotak atas itu ada usia kehamilan mulai dari 34 minggu ke atas, tetapi ada tanda-tandanya apa? Tanda ketuban pecah, kemudian kondisi ibu dan janin memburuk, pertumbuhan janin terhambat, maka itu langsung tidak ditunggu lagi. Ketika tidak ada tanda-tanda ini dan belum mencapai usia kehamilannya 37 minggu, masih 34 minggu misalkan, maka dia masuk ke lanjutan, yaitu menunggu sampai usia kehamilannya 37 minggu. Kemudian kalau sudah 37 minggu, ternyata kondisinya, kondisi ibu dan janin semakin memburuk, maka bisa langsung dilakukan persalinan. Tetapi kalau kondisi ibu masih memungkinkan untuk ditunggu, maka tidak dipaksakan untuk persalinan. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa diajukan untuk melakukan persalinan ketika usia kehamilannya 37 minggu atau lebih dan terdapat adanya perburukan kondisi ataupun ada ketuban pecah, ada tanda-tanda persalinan, maka langsung dilakukan persalinannya, gitu ya. Selanjutnya, untuk perawatan ekspektatif pada preeklamsi yang berat, rekomendasinya adalah manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus preeklamsi berat dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu dengan syarat kondisi ibu dan janin itu harus stabil. Nah, ini penjelasan yang tadi. Kemudian, manajemen ekspektatif pada preeklamsi berat juga direkomendasi untuk melakukan perawatan di fasilitas kesehatan yang adekuat dengan tersedianya perawatan intensif bagi maternal dan juga neonatal. Nah, ini rekomendasi A, level evidennya 2. Pada wanita yang melakukan perawatan ekspektatif preeklamsi berat, pemberian kortikosteroid direkomendasikan untuk membantu pematangan paru janin. Ini rekomendasinya A dan level evidennya 1. Berarti ini kuat. Kemudian pasien dengan preeklamsi berat direkomendasi untuk melakukan rawat inap selama melakukan perawatan ekspektatif. Ini termasuk dalam level eviden 2B dan rekomendasinya B. Oke, selanjutnya ini ada manajemen ekspektatif untuk preeklamsi berat. Di sini bisa dilihat alurnya dan perlu diingat bahwa kita tidak memberikan terapi, tetapi setiap terapi itu harus dengan berdasarkan kolaborasi dengan dokter gitu ya. Kita hanya untuk tahu alurnya seperti apa ketika kita dapat kasus seperti ini. Jadi nggak kita yang mengambil untuk pemberian terapi dan seterusnya. Kita kolaborasi. Nah, ini lanjutannya ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk Odendal dan kawan-kawan juga melakukan uji kontrol acak randomized control trial dan pada pasien dengan preeklamsi yang berat
mendapatkan terapi ekspektatif dan hasilnya didapatkan tidak ada peningkatan komplikasi pada ibu. Sebaliknya, hal ini dapat memperpanjang usia kehamilan rata-rata 7,1 hari. Dan kalau kita lihat neonatus, itu juga kebutuhan ventilatornya lebih sedikit ya, yaitu 11% sampai dibandingkan dengan 35%. Jadi tadi kelompoknya dibagi dua, ada yang ekspektatif, ada yang langsung terminasi pasca steroid. Nah, hasilnya pada neonatusnya bisa kita lihat yang ekspektatif itu 11% ventilatornya, sedangkan yang diterminasi langsung itu setelah diberikan steroid itu 35% penggunaan ventilator pada neonatus. Dan selanjutnya, hasil selanjutnya mengurangi komplikasi total pada neonatus. Nah, komplikasi yang lebih berat itu ternyata pada yang langsung diterminasi. Jadi sebaiknya kalau bisa dilakukan terapi ekspektatif lebih bagus itu dipilih. Tetapi ketika ada gejala-gejala yang mengarah ke kegawatan, maka bisa baru dilakukan terminasi. Selanjutnya, dari uji kontrol acak yang dilakukan si Bai dan kawan-kawan pada pasien preeklamsi berat, pada pasien dengan usia kehamilan 28 sampai dengan 32 minggu juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Pada uji tersebut tidak terdapat peningkatan komplikasi pada maternal, memperpanjang usia kehamilan, kemudian berkurangnya lama perawatan neonatus di perawatan intensif, mengurangi insiden sindrom gawat nafas, kemudian berat lahir rata-rata juga lebih besar secara bermakna. Nah, ini hasil dari si Bai dan kawan-kawan. Selanjutnya, untuk rekomendasi pemberian magnesium sulfat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama untuk eklamsi, dan magnesium sulfat juga direkomendasi sebagai profilaksis terhadap eklamsi pada pasien preeklamsi berat. Kemudian magnesium sulfat juga merupakan pilihan utama pada pasien preeklamsi berat dibandingkan dengan diazepam phenytoin untuk mencegah terjadinya kejang ataupun eklamsi ataupun kejang berulang. Kemudian untuk dosis, poin nomor 5, untuk dosis penuh baik intravena maupun intramuskuler, magnesium sulfat direkomendasi sebagai prevensi dan juga terapi eklamsi. Kemudian ini level evidence 2, yang tadi adalah level 1-nya. Kemudian untuk evaluasi kadar magnesium serum secara rutin tidak direkomendasikan, jadi nggak perlu ya. Nah, ini level 1 dan direkomendasi C. Kemudian selanjutnya untuk poin 7, memberikan magnesium sulfat itu tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin ke seluruh pasien preeklamsi. Jika tidak didapatkan gejala yang berat. Artinya preeklamsi tanpa gejala berat itu tidak direkomendasikan untuk pemberian magnesium sulfat yang rutin ya. Ini level evidence-nya 3 dan rekomendasinya C. Selanjutnya, untuk penggunaan magnesium sulfat juga tidak berpengaruh pada skor Apgar kurang dari 7 pada menit kelima. Tidak berpengaruh pada distres pernafasan, kebutuhan intubasi, hipotonik, dan lama perawatan khusus untuk neonatus. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna mengenai morbiditas neonatus. Jadi nggak ngaruh terhadap neonatus ya untuk pemberian magnesium sulfat. Dan rekomendasi lainnya, antihipertensi direkomendasikan pada preeklamsi dengan hipertensi berat atau tekanan darah sistolik lebih dari 160 mm hidragirum atau sistoliknya lebih dari 110 mm hidragirum. Ini merupakan
Level evidence 2 dengan rekomendasi A. Target penurunan tekanan darah adalah sistoliknya harusnya kurang dari 160 dan diastoliknya kurang dari 110 mm intragirum. Pemberian antihipertensi pilihan pertama adalah nifedipin oral short acting, hydralazine, dan labetalol parenteral. Nah, ini juga level evidence-nya 1, rekomendasinya A, kuat ya. Alternatif pemberian antihipertensi yang lain adalah nitroglycerin, metildopa, labetalol. Nah, ini untuk rekomendasi B, masih level 1. Untuk kesimpulannya, untuk wanita dengan riwayat preeklamsi memiliki risiko penyakit kardiovaskuler 4 kali peningkatan risiko hipertensi dan 2 kali risiko penyakit jantung sistemik, stroke, dan DVT di masa yang akan datang. Risiko kematian pada wanita dengan riwayat preeklamsi juga lebih tinggi, termasuk yang disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular. Nah, ini level evidence-nya 1. Jadi hasil temuan di level 1A ya. Oke, ini untuk preeklamsi. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita dalam melaksanakan aktivitas terutama yang di rumah sakit, kemudian juga di PMB ketika mendapatkan kasus-kasus tersebut dan ya semuanya ini juga harus dengan kolaborasi dokter SPOG ya. PPH dengan kondom kateter. Nah, ini penggunaan kondom kateter pada perdarahan postpartum terbukti efektif menghentikan perdarahan dalam waktu kurang dari 15 menit dengan durasi rata-rata retensi kondom kateter uterin balon tampon ini 14,35 jam pada wanita yang berhasil teratasi PPH-nya. Ini Adiroba et al. 2016. Penelitian lainnya mencatat waktu 12-24 jam dengan tingkat keberhasilannya 100% untuk mengatasi PPH dengan menggunakan kondom kateter balon tampon. Ya, ini menurut Tyndall et al. 2013. Nah, ini kondom kateternya. Dan ada studi juga yang mengatakan bahwa kondom kateter ini dapat dipertahankan dalam waktu 6-10 jam. Dan ada juga yang mengatakan lebih lama yaitu 72 jam. Ini juga efektif ya. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan kita dalam melakukan dalam mengatasi perdarahan menggunakan kondom kateter ini. Oke, selanjutnya perawatan nifas yang berbasis budaya. Di sini kita bisa lihat ibu nifas dilarang makan ikan ya, masih ada aja ya. Melarang makan ikan, makan telur, makan daging. Tujuannya supaya jahitan luka cepat sembuh. Nah, padahal hal tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, ibu nifas sangat memerlukan asupan protein yang lebih tinggi untuk membantu penyembuhan luka. Bila asupan proteinnya tidak cukup, maka bagaimana terjadi penyembuhan luka? Penyembuhan lukanya tentu akan lebih lambat dan akan berpotensi terjadinya infeksi. Nah, ini hasil dari penelitian Handayani pada tahun 2010. Selanjutnya masih ada kepercayaan ibu yang menolak minum banyak setelah melahirkan karena khawatir luka jalan lahirnya akan basah kalau minumnya banyak, sehingga proses penyembuhannya menjadi lama gara-gara kurang cairan tadi. Padahal seorang ibu pada saat postpartum ini sangat membutuhkan cairan yang cukup. Ya, ini hasil dari Pratiwi dan Arifah pada tahun 2011. Selanjutnya pada masyarakat Aceh, ibu nifas masih menjalani sale, yaitu ibu nifas tidur di atas dipan yang terbuat dari kayu ataupun batang bambu yang ada celah-celahnya dan di bawahnya itu diletakkan tungku yang berisi arang panas. Tradisi tersebut
Dianggap mempercepat proses pengempisan perut dan juga rahim, lalu merapatkan kemaluan dan juga dapat menghangatkan badan. Ternyata pendapat tersebut salah karena panas ini dapat menyebabkan vasodilatasi, penurunan tekanan darah dan juga dapat merangsang terjadinya perdarahan serta dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi pada ibu nifas. Nah, ini hasil dari Rahayu et al. 2017. Nah, tentunya perawatan nifas yang berbasis budaya masih banyak sekali yang bisa kita temukan di masyarakat, baik itu ada yang mendukung untuk kesehatan, ada yang memperburuk kondisi kesehatan ibu pada masa nifas. Sehingga di sini perlu kita cermati dengan baik mana yang boleh, mana yang tidak, gitu ya. Contohnya saja ada yang mengatakan bahwa dukun beranak di Sulawesi ya, di Sulawesi Barat yang ketika menangani ibu nifas itu berdasarkan pendapatnya dari wangsitnya dari mimpi gitu ya. Misalnya ibu nifas harus mengangkat air dulu dari sumur ke dalam rumahnya. Nah, itu tujuannya untuk mengembalikan kekuatan fisik. Sedangkan seharusnya ibu nifas itu kan harus banyak istirahat, butuh banyak istirahat. Nah, itu masih ada ya. Kemudian ada juga praktik lainnya seperti pantang seksual pasca salin ya. Ini di masyarakat Afrika, jadi nggak boleh berhubungan seksual sampai 6 bulan postpartum. Dan suaminya, yang parahnya suaminya boleh berhubungan seksual dengan wanita lain gitu. Jadi sehingga ini akan menimbulkan masalah baru sehingga si suami bisa terkena penyakit menular seksual, bisa terkena HIV nanti bawa ke istrinya. Ya, itu sehingga sangat disayangkan kalau ini terjadi. Nah, praktik ini sangat merugikan sehingga perlu perhatian dan tindak lanjut terkait masalah-masalah yang seperti ini. Nah, begitu juga di hal-hal lain yang masih mungkin terjadi di masyarakat yang memang perlu perhatian sehingga budaya-budaya yang merugikan itu tidak lagi berlangsung di masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan herbal pada masa nifas. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau memiliki nilai lebih di dalam pengobatan. Nah, semua tanaman yang mengandung bahan aktif yang berguna untuk pengobatan itu digolongkan sebagai herbal. Herbal dalam hal ini macam-macam, bisa lidah buaya, ada bunga lavender, ada bunga matahari. Nah, masing-masing ini memiliki bahan aktif tersendiri yang bermanfaat untuk hal-hal tertentu. Nah, untuk pengembangannya Anda bisa juga baca lebih lanjut. Untuk hasil penelitian yang menggunakan herbal di masa nifas, ada hasil penelitian di Payom et al. 2015 di mana penelitian ini menggunakan kompres herbal, cuman nggak disebutkan apa saja. Ini ternyata dapat menginduksi laktasi dan terbukti lebih efektif dibandingkan dengan perawatan biasanya. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Ketsuan et al. 2018. Ini juga melakukan kompres herbal. Hasilnya dapat menurunkan nyeri pada payudara yang bengkak dan terjadi penurunannya ini lebih baik dibandingkan dengan yang kompres panas. Jadi dia bandingkan antara kompres panas dengan kompres menggunakan herbal. Ternyata hasilnya lebih efektif menurunkan bengkak pada payudara dibandingkan dengan kompres panas. Kemudian ada juga hasil penelitian Ekdampur et al. Pada tahun 2013. Ini menggunakan lidah buaya dan Calendula salap. Ternyata hasilnya dapat mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Nah, ini dilakukan penelitian dalam 5 hari postpartum. Jadi dibandingkan antara penggunaan lidah buaya, penggunaan Calendula salep, dan juga dengan perawatan rutinitas biasanya. Jadi 3 kelompok ini ternyata
untuk lidah buaya dan selendula salap ini hasilnya sama-sama efektif dibandingkan dengan yang biasanya. Untuk yang biasanya itu lebih lama proses penyembuhannya dibandingkan kedua ini. Kemudian ada juga oleh Olapur et al. 2013, di sini menggunakan lavender yang inhalasi. Dia menggunakan sebagai bagian pengobatan analgesik multidisiplin untuk mengurangi rasa sakit post-SC. Nah, tetapi oleh Olapur ini tidak menganjurkannya untuk menggunakan sebagai manajemen analgesik tunggal. Jadi kombinasi selain dari ada penggunaan obat-obatan, dia juga menggunakan lavender inhalasi ini untuk mengurangi rasa sakit post-SC. Nah, tadi ada contohnya lidah buaya ya. Nah, di lidah buaya atau yang disebut dengan aloe vera ini dapat digunakan topikal atau eksternal, itu dioleskan dapat mempercepat regenerasi kulit yang rusak. Kemudian bahan aktifnya itu ada saponin, ada anthraquinone dan lain-lain banyak. Saponin itu bermanfaat untuk sebagai antiseptik ya. Dia juga punya sifat untuk pembersih. Kemudian untuk anthraquinone dapat berperan sebagai antibiotik dan juga penghilang rasa sakit. Sementara untuk lavender ini bisa untuk mengurangi nyeri dan antiinflamasi dan dapat juga dipakai untuk kompres ataupun untuk berendam. Ini hanya sebagian kecil saja yang kita bahas di sini. Banyak sekali herbal-herbal lainnya yang bisa kita manfaatkan pada kondisi nifas ya. Silakan Anda searching kembali, Anda baca kembali artikel-artikel yang sudah dipublikasi sangat banyak sekali. Saya rasa ya silakan dikembangkan kembali nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke postpartum infection. Oke, untuk postpartum infection ini, di sini kita bisa lihat dari beberapa temuan. Infeksi postpartum umumnya itu dapat berupa mastitis, ISK, endometritis, dan infeksi luka. Ini hasil dari penelitian Rozanska dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian umumnya infeksi saluran kemih, kemudian infeksi luka, kemudian endometritis ini dapat terjadi setelah keluar dari rumah sakit dan puncaknya itu terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-7 postpartum. Ini temuan dari Axelson dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dan oleh Axelson juga pada tahun 2017 mengatakan bahwa wanita yang obesitas dengan IMT lebih atau sama dengan 30 memiliki resiko sepsis 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita dengan IMT yang normal. Begitu juga dengan wanita dengan SC, kemudian intervensi kebidanan dan anemia karena kehilangan darah yang akut, ini juga dikaitkan dengan sepsis postpartum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa intervensi dalam asuhan kebidanan benar-benar harus dilakukan dengan hati-hati dan jika terjadi anemia, ini juga harus segera dilakukan penanganan karena risikonya sangat membahayakan ibu postpartum kalau sampai terjadi sepsis. Oke, selanjutnya insiden infeksi untuk luka perineum itu paling sering terjadi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus, serta bakteri aerobik dan anaerob, itu hasil evidence level 2. Selanjutnya untuk faktor risiko infeksi pada luka perineum ini dapat disebabkan karena robekan yang luas, bisa karena jahitan yang salah termasuk di dalamnya adalah bahan jahitan yang tidak adekuat.
Nah, ini berdasarkan hasil evidence level 4. Kemudian juga dapat disebabkan karena faktor ketuban pecah yang berkepanjangan atau terlalu lama. Nah, ini level evidence-nya 3. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, untuk terapi antibiotik yang spektrum luas itu dapat diberikan di setiap infeksi luka perineum dan terlebih lagi karena robekan derajat 3 dan 4. Ini rekomendasinya grade C. Kemudian ada nasihat untuk kebersihan harus diberikan bagi semua wanita yang mengalami episiotomi dan robekan perineum. Dan ini adalah evidence level 3 dan rekomendasi grade C. Semua temuan ini dilaporkan oleh Segmen dan Lafon pada tahun 2015. Selanjutnya untuk asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui di wilayah yang berdampak bencana. Nah, saat ini pandemi COVID-19, nah ini merupakan bencana non-alam yang disebabkan oleh coronavirus ya, atau COVID-19. Ini telah berdampak yang cukup luar biasa, meningkatnya jumlah korban dan juga kerugian harta benda yang cakupan wilayah yang terkena bencana juga meluas ya, serta juga di sini menimbulkan implikasi kepada aspek sosial ekonomi yang luas di negara kita. Pemerintah telah menetapkan bencana non-alam sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Maka dari itu, Kemenkes ya menyusun panduan guna menyikapi hal tersebut. Di mana di dalam situasi normal saja, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi saat ini dengan situasi bencana. Saat ini Indonesia sangat menghadapi bencana nasional non-alam berupa COVID-19, sehingga pelayanan kesehatan maternal dan juga neonatal menjadi salah satu layanan yang terkena dampak, baik itu secara akses maupun secara kualitasnya. Dan dikhawatirkan hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan morbiditas dan juga mortalitas baik pada ibu maupun pada bayi baru lahir. Dalam situasi ini, banyak pembatasan hampir di semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan juga neonatal. Seperti ibu hamil menjadi enggan ya ke puskesmas, enggan untuk ke vaskes karena takut tertular. Dan ada juga karena adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan kehamilan dan juga menunda dibuatnya kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan dari layanan bisa dari segi tenaga maupun sarana prasarana, termasuk di situ ada kurangnya alat pelindung diri atau APD. Nah, maka dari itu disusun pedoman yang ini merupakan sebuah acuan bagi ibu, bagi keluarga, serta bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan, termasuk di dalamnya ANC, persalinan, dan juga postpartum pada masa pandemi COVID-19 ini. Harapannya, dengan adanya panduan ini, diharapkan ibu dan bayi akan tetap mendapatkan pelayanan esensial, faktor risiko dapat dikendalikan secara dini, serta mendapatkan akses pertolongan kegawat daruratan, dan juga tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari tertularnya COVID-19. Oke, nah ini cuplikan dari panduan tersebut ya. Anda nanti bisa baca, bisa akses sendiri untuk panduan ini. Silakan searching di Mbah Google itu lengkap ya, ada. Kalau nggak ada nanti kasih tahu saya akan berikan.
Nah, ini untuk jadwal kunjungan nifas masih sama ya seperti sebelum COVID, cuman aksesnya saja mungkin yang dibatasi. Untuk ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas, dan ini bisa dilihat di buku KIA. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya, maka dapat melakukan pemeriksaan dirinya ke tenaga kesehatan. Untuk kunjungan nifas seperti saya sampaikan tadi sama ya, masih belum ada perubahan. Kemudian untuk pelaksana kunjungan, nifas ini dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau melakukan pemantauan menggunakan media online. Nah, ini dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang terdampak COVID. Jika di situ kondisinya area yang uh, garis merah ya, yang wilayah merah. Nah, itu kan harus disesuaikan kembali, kecuali urgen nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan protokol. Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Nah, ini memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID ini. Pelayanan KB tetap juga dilaksanakan sesuai dengan jadwal dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Nah, jadi untuk masa COVID ini yang merupakan masa bencana, secara sigap Kementerian Kesehatan sudah membuat panduan guna melindungi ibu dan bayi baru lahir, juga mencegah meningkatnya angka kematian ibu dan juga bayi. Sehingga pedoman ini menjadi acuan bagi kita bersama dalam melakukan pelayanan kesehatan, termasuk di sini pelayanan nifas. Dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia tentu sudah membuat protokol-protokol atau ketetapan-ketetapan dalam memberikan asuhan di masa pandemi ini. Oke, saya rasa itu saja yang perlu kita bahas dalam materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.